Enak banget. Wajar sih dapat rating 5. Mungkin teman-teman. Dalamnya. Selamat sore teman-teman, kembali lagi ketemu sama gua Arif di cerita touring kita. Kita sekarang lagi ada di Jalan Bondongan, Bogor Selatan. Hari ini bini gua sering nyebutin, ayo kapan Putri Mayang. Dia lagi senang jajanan Putri Mayang. Dan tentu untuk bisa memuaskan rasa inginnya, maka kita cariin yang terbaik aja sekalian di kota Bogor ya. Yang kebetulan yang terbaik itu adanya di daerah Merdeka di Pasar Mawar sana. Ini tempatnya nggak jauh dari soto daging Bang Bonin. Jadi duluan soto daging, baru tempat ini, tempat Putri Mayangnya. Kalau di skala ratingnya Google dia dapat poin 5. Kalau di skala Grab atau Google itu sekitar 4,9. Bogor di hari Sabtu teman-teman, ini hari Sabtu jam 4 sore. Keadaannya seperti ini. Macet gak? Ya sedikit macet, padat lah ya, nggak mau gue bilang macet. Royal Enfield, kita sebetulnya bisa belok kiri, tapi gue mau ngajak kalian lewat lurus saja. Ke sebelah kiri kita itu ada SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1. Kita belok kiri ya. Seberang sana itu ada gedung DPRD Kota Bogor, sebelah kanan. Sebelah kiri kita Sekolah Budi Mulya, sekolah dengan bangunannya yang tua. Arsitekturnya tua. Gue suka loh lihat sekolah-sekolah tuh yang bangunan arsitekturnya tuh arsitektur lama, lalu dia perpaduan dengan etnik atau apalah gitu ya. Lalu gue ngelihat dia, mungkin karena nuansa gereja dan lain-lain, kok rasanya seperti Eropa gitu. Ini adalah jembatan yang baru digunakan sebagai connecting untuk stasiun Paledang dan stasiun Bogor. Ke arah bawah sana Panaragan, lalu ke arah Ciamas dan Gunung Batu teman-teman kita ke kanan, ke arah Merdeka ya. Ini di Jalan Perintis Kemerdekaan ini sekarang, ke arah Merdeka. Alhamdulillah cuacanya lumayan kering, tapi gue udah lihat ada awan hitam menggelantung di atas. Nah, kalau soto Bang Bonin ke kiri nih. Nah, ini ke sini kiri. Nah, kita ambil kanan. Lalu lihat di belahan ini, kita ambil kiri, yang kedua aja, jangan yang pertama. Bukan yang kedua. Gua masih belum terlalu hafal ya. Itu dia Putri Mayangnya. Oke. Jadi nanti kita ambil balik arah kanan. Nah, itu mah ya? Iya. Yuk kita ambil kanan sini, langsung merapat sini. Yuk situ. Banyak pilihannya teman-teman. Ini mah gua paling suka yang ini nih, suka banget. Hah? Telepon ya? Iya mau telepon. Telepon ini enak banget.
Tapi kalaupun ini kalau bisa dimakannya langsung hap. Tapi kita makannya di rumah ya teman-teman. Jadi nanti kita kita reviewnya di rumah aja. Teman-teman itu ke arah Merdeka, itu ini Pasar Mawar. Ini kalau kita mau ke arah Semeru, nah kemarin mie Aceh Semeru lewat sana teman-teman, lurus. Nah ini ke Pasar Anyar. Nah sekarang bahkan pedagang seperti ini sudah bisa pakai bisa pakai QRIS teman-teman tuh. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita cobain apa yang kita beli. Tadi ini kita habis berapa tadi mah? Habis 82.000. Ini segini kenanya berapa tadi? Satunya 3.000-an. Satu 3.000-an. Yang ini juga 3.000-an. Yang ini berapa tadi? 3.000 juga. Yang ini satu setnya 10.000 nih. Nah ini jongkong namanya berapa? 18.000. Ini ada kelapanya dan lain-lain. Kalau dia makannya pakai ini. Sebelah. Oh, pakai yang ini. Pakai ini ya. Jadi ini gula merah dicampur dengan santan ya. Kalau nggak salah. Ini juga sama atau mungkin pakai ini. Nah, ini lupis bisa langsung dimakan. Pakai itu. Bisa pakai ini juga. Ya, bisa pakai gula merah. Ini klepon bisa langsung dimakan, tapi juga bisa pakai gula merah. Tapi di dalamnya sudah ada gula merah. Oke, yang pertama kita coba adalah kita kumpurin aja teman-teman. Ini ya. Putu mayang. Kita cobain dulu. Pakai kelapa. Nggak usah pakai kelapanya, kita pakai langsung ininya aja. Nah, kita harus fair ya untuk masalah nilai. Oke, untuk masalah nilai kita coba. Ini versinya gua. Aduh, gua takut jatuh ini sebetulnya. Oke. Untuk versinya gua, nanti gua giliran istri gua yang karena dia yang paling pengen ya. Jadi harusnya dia yang ngerasain duluan, tapi nggak apa, gua duluan yang nyoba. Ini yang ratingnya 5 loh di Google. Yang ratingnya 5 di Google. Wajar sih dapat rating 5. Sebetulnya kalau makanan ini poin pentingnya ada di gulanya. Ya, ada di sausnya. Kincaknya gitu itu. Karena ini hanya berbicara tekstur saja. Kalau rasa plain ya, dia datar, tidak ada rasa apa-apa. Oke. To make sure manisnya nggak terlalu manis dan santannya masih berasa dapat gitu ya. Tekstur si putu mayangnya lembut banget, digigit lembut, enak banget ya. Nah nanti kita coba sekarang tanya istri ya. Enak ini pasti. Coba kita lihat ekspresinya dia. Gimana? Enak? Oke banget ya. Habisin dulu. Enak. Ini tuh jadi ada kelapa ya. Ini kelapa teman-teman. Nah ini gua nggak tahu apa ini teman-teman nih. Ini kayak bubur sumsum gitu teman-teman, tapi warnanya hijau. Dia pakai daun pandan kayaknya ya. Lalu dia pakai kuah. Nah kuahnya nih gua pengen tahu juga ya. Sebelum pakai kuah ya, kita cobain dulu sebelum pakai kuah. Jadi gua masukin kelapa sama yang kayak bubur sumsumnya itu. Ini kelapanya bukan kelapa muda yang halus banget, bukan. Kelapanya setengah tua ya. Kalau si yang kayak bubur sumsumnya itu, dia lembut meleleh langsung ketika masuk ke dalam mulut. Rasanya ada sedikit manis, manis dan asin teman-teman. Manis asin gurih gitu ya. Sekarang kita pakai kuahnya. Oh tapi gue suka banget ini teman-teman.
Wajar sih kasih 18.000 mah. Wah. Wah. Lagi dikit lagi. Wah. Ini bisa terus-terusan ini kalau gini nih, teman-teman. Kalau ini manisnya lebih kuat dia. Dia manisnya lebih kuat. Kuah ini manisnya lebih kuat. Oke, sekarang kita coba klepon ya. Klepon mah nggak usah pakai apa-apa kan? Dia sudah pakai. Oke. Makan klepon yang asik itu sebetulnya langsung ditelan. Cuman gua pengen ngasih lihat sama kalian dalamnya. Muncul teman-teman. Dalamnya ada gula merah, ada yang masih bentuknya, lihat, bentuknya masih keras. Ada yang sudah cair. Nah, ini gue tahu kenapa harganya lumayan, tapi itu worth it banget. Sampai ke gulanya, dia pakai gula yang asli, teman-teman. Gula yang asli itu kalau gula aren ataupun gula kelapa itu nggak bikin nyegerak di sini. Enak banget. Kuat untuk rasa gulanya, untuk keleponnya lembut, lembut. Ada sebagian yang agak mengeras dikit, lalu rasa kelapanya, taburan kelapanya bikin semakin kaya rasa gitu. Wah, kita sekarang pakai apa ini? Nah, lupis ya, lupis. Kita tentu pakai yang ini ya. Iya. Kalau lupis dia pakai, kayaknya lupis itu kalaupun dipakein saus yang jojongkong kayaknya enak. Karena tetap lupis itu setahu gua dia rasanya plain, datar rasanya gitu. Dia oke. Cukup. Ini gua harus agak cepet ya karena anak-anak gua juga udah ngantri ini pengen makan. Yuk kita cobain. Tuh teman-teman, lihat teksturnya. Tuh, ini dia agak padat, tapi lembut teman-teman. Lembut kenyal. Ya, coba kita makan ya. Kita kasih, kita kuahnya dulu ya. Kuahnya ini gulanya manisnya nggak sekeras ini manisnya. Dia manisnya lebih lembut dan ada wangi teman-teman. Kayak wangi agar-agar gitu. Jadi seolah-olah si gulanya ini dicampur sama agar-agar gitu. Dan ini lebih apa ya? Wah, favorit sih. Favorit teman-teman. Untuk si lupisnya ini rasanya betul-betul datar dan cenderung ketika kita gigit masuk ke dalam lidah, dalam mulut nih, dikunyah, itu menimbulkan rasa adem dingin gitu di mulut. Enak banget. Favorit sih buat gua. Terakhir nih, cendil. Gua ambil satu aja. Tambah, dua deh. Dua ya teman-teman. Masih pakai juga. Oke. Tetap pasti enak ini teman-teman. Oke.
Ini candil ini sebetulnya tidak ada rasanya. Ini jagoannya tetap ada di sausnya ya, di si gulanya. Ini ya, kenyal sekali teman-teman, kenyal sekali kayak lu makan apa ya, karet tapi agak lembut gitu. Wah, ini juara banget nih gulanya, sausnya juara banget. Oke, gue udah cobain semua. Secara rasa, buat gue secara urutan, kalau gue ya sukanya, pertama sausnya dulu deh. Antara saus jongkong ini, lalu ini dengan ini, gue paling suka sausnya ini, gitu ya. Jadi kan penggunaannya berbeda ya buat yang lain gitu. Jadi untuk yang nomor 1 itu lupis buat gua. Lupis dengan gula ini gitu ya. Lalu yang kedua buat gua adalah jojongkong. Lupis nilainya 9, jojongkong nilainya adalah 9. Rasanya enak. Yang ketiga yang gua lebih suka makan adalah karena gue suka dengan gula yang ini. Gua suka makan ini sebetulnya. Ini cepat bikin kenyang teman-teman. Ini cepat bikin kenyang. Tapi kalau dalam keadaan kita tidak ribet, makannya supaya nggak ribet, ya tentu ini. Ya, ini enak banget nih dimakan sambil duduk-duduk di jalan dan lain-lain. Ini enak banget ya. Keempat adalah ini. Kelima ya. 5 adalah ini. Oke, teman-teman, nilainya itu hampir rata semua 9 ya. Cuma buat gua candil ini buat gua nilainya cukup di angka 8 aja gitu ya. Cukup di angka 8. Untuk putu mayangnya juga 8,5. Dan untuk apa ini namanya? Keleponnya 9 teman-teman. Ini recommended banget buat teman-teman yang kebetulan main ke daerah Bogor. Cari di Maps aja ya, cari di Maps. Pokoknya Pasar Mawar ya, swalayan Mawar, kue tradisional Mawar namanya. Pokoknya di seberang jalan, di sebelah kanan jalan teman-teman. Kalau dari arah Semeru atau Yasmin itu berarti ada di sebelah kiri ya teman-teman. Ini very recommended teman-teman. Oke, kita ketemu lagi nanti di video berikutnya dengan cerita touring kita.